Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia dari 11 TKRO 2 SMKN 5 Kota Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem suspensi. Kondisi ideal yang diperoleh kenyamanan adalah penumpang dalam kabin kendaraan terdiam tepat atau terguncang walaupun ada gangguan yang disebabkan ketidakrataan jalan. Hal ini tentu sulit untuk diwujudkan karena kendaraan tidak mungkin melaju di jalan yang rata terus. Apalagi letak bodi kendaraan yang terlalu dekat menyebabkan jalan yang terus ke bodi kendaraan, sehingga pengemudi akan ikut goncangan pada saat jalan diteruskan ke bodi kendaraan, sehingga pengemudi akan ikut bergoncang sesuai dengan kondisi jalan. Namun, gangguan yang dialami pengemudi maupun penumpang dapat digunakan dengan menggunakan sistem suspensi di antara roda kendaraan. Sistem suspensi di antara bodi kendaraan dan roda-roda kendaraan. Tujuan pemasangan sistem suspensi adalah untuk menyerap getaran dan kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata, sehingga getaran tersebut tidak disalurkan ke bodi kendaraan, akan memperkuat pengemudi semakin nyaman saat berkendara. Selain itu, sistem suspensi juga dirancang untuk menambah stabilitas berkendara, memperbaiki kemampuan lengkapan roda terhadap jalan. Fungsi sistem suspensi ada 5. Yang pertama, menyerap getaran kejutan oksilasi dari permukaan jalan sehingga akan menambah kenyamanan dan stabilitas dalam berkendara. Menghubungkan ke bodi kendaraan dengan roda-roda, meningkatkan kemampuan cengkraman roda terhadap lain, menopang pada kendaraan akal, dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda. 5. Memindahkan gaya penggerak dan gaya ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. Ada pengertian bodi. Bodi kendaraan topang oleh pegas dinamakan sprung weight, sedangkan roda-roda poros dan komponen bodi lain sprung weight. Semakin besar sprung weight pada kendaraan, maka membuat kendaraan semakin nyaman karena kemampuan goncangan pada kendaraan. Sebaliknya, semakin besar oksilasi atau goncangan dapat terjadi ketika mobil melalui salah yang tidak rata atau bergelombang. Oksilasi ini terjadi juga disebabkan oleh komponen-komponen suspensi yang sudah mulai rusak dan perlu diganti, seperti pegas, lemah, sober, bocor, dan lain sebagainya. Guncangan ini tentu sangat mengurangi kenyamanan pengemudi ketika melakukan kendaraan dan dapat menggunakan nyawa seseorang. Salah satu fungsi sistem suspensi adalah mencegah oksilasi bodi terjadi pada kendaraan tersebut. Ada beberapa macam oksilasi bodi kendaraan, yaitu pitching, rolling, bouncing, dan nyawang. Yang pertama itu pitching, gerakan goncangan bagian depan dan belakang kendaraan naik dan turun terhadap titik pusat gravitas kendaraan. Gerakan atau goncangan ini seperti mengangguk-angguk. Pitching terjadi apabila mobil melaju jalan yang bergelombang atau tidak rata dan berlubang. Pitching juga terjadi bila pegas pada sistem suspensi yang digunakan lemah. 2. Rolling merupakan gerakan bodi kendaraan miring ke salah satu sistem kendaraan, kiri atau kanan. Rolling terjadi ketika mobil berjalan atau berbelok di jalan yang bergelombang, sehingga akan menyebabkan salah satu sisi pegas kendaraan akan menyeberangi dan sisi satunya lagi akan mengkerut. Rolling juga disebabkan karena tinggi
Kendaraan kanan dan kiri sama miring. Tinggi kendaraan yang tidak sama dapat disebabkan oleh pegas yang sudah rusak. Shock absorber. Salah satu rusak keausan, ban tidak sama, dan lain-lain. Tiga, bouncing. Memantul merupakan gerakan ke atas atau ke bawah pada keseluruhan bodi kendaraan atau naik turunnya bodi kendaraan depan dan belakang secara bersamaan. Berbeda dengan pitching yang hanya salah satu sisi saja, kendaraan melawan jalan yang tergelombang dengan kecepatan yang tinggi. Bouncing juga bisa terjadi karena pegas pada kendaraan terlalu lambat. Yawing merupakan gerakan bodi kendaraan yang menyimpang ke salah satu sisi kendaraan, baik ke sisi kanan atau sisi kiri. Tidak sumbu, tengah kendaraan jalan yang tidak rata, berlumbang, dan bergelombang menjadi salah satu penyebab yawing. Selain itu, jalan yang tidak rata juga dapat menyebabkan pitching. Sistem suspensi dirancang sedemikian rupa dan diprodusen kendaraan agar dapat bekerja dengan optimal meskipun melalui jalan yang tidak rata, sehingga oksilasi bodi kendaraan yang terjadi dapat diminimalkan dan kenyamanan pengemudi pun semakin terjaga. Suspensi desain sesuai kebutuhan kendaraan. Jika kendaraan itu dirancang untuk angkutan barang, maka suspensi yang digunakan kendaraan penumpang, maka jenis suspensi yang digunakan adalah suspensi yang mengutamakan kenyamanan. Secara umum ada dua jenis suspensi pada kendaraan, yaitu 1. Suspensi rig. Suspensi rig merupakan sistem suspensi yang lebih mengutamakan faktor kekuatan dibandingkan faktor kenyamanan. Dengan demikian, konstruksi lebih sederhana dan biaya produksi lebih murah. Suspensi rig truk pegas yang digunakan biasanya adalah pegas daun yang dibantu dengan shock absorber. Namun ada pula suspensi rig yang menggunakan pegas coil, tape suspensi, rig 4, link. Sifat-sifat suspensi rig adalah gerakan salah satu roda mempengaruhi roda yang lain. Konstruksi sederhana, perawatan mudah. Gerakan pemegasan sedikit mempengaruhi perawatan geometri roda, memerlukan ruang pemegasan rendah, kenyamanan kurang, unsparing weight pada aksel dan roda berat sehingga mengurangi kenyamanan, cukup untuk mengoperasikan berat heavy weight, dan bodi sedikit miring pada saat belok. Itu saja yang bisa saya dapatkan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.